Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firta Nurwafik Aziza, NIM 078, kelas Pendidikan Fisika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori relativitas umum dan khusus. Yuk mari saksikan video berikutnya. Sebelum teori relativitas umum diperkenalkan oleh Einstein pada tahun 1915, orang mengenal sedikitnya 3 hukum gerak, yaitu mekanika Newton, relativitas khusus, dan gravitasi Newton. Mekanika Newton sangat berhasil dalam menerapkan sifat gerak benda berkelakuan rendah. Namun, mekanika ini gagal untuk benda yang kelajuannya mendekati laju cahaya. Di samping itu, transformasi Galilei gagal apabila diterapkan pada hukum-hukum seperti persamaan Maxwell yang sifatnya menjadi tidak konvergen di dalam kerangka inersial. Kekurangan ini ditutupi oleh Einstein dengan menggunakan teori relativitas khusus. Teori ini dibangun di atas 2 asas, yaitu 1. Semua hukum fisika memiliki bentuk yang tetap di dalam sembarang kerangka inersial. Yang kedua, kelajuan cahaya di dalam ruang hampa bernilai tetap dan tidak tergantung pada gerak sumber maupun pengamat. Asas kedua ini merupakan tulang punggung teori relativitas khusus Einstein. Tanpa adanya pernyataan kedua tersebut, tidak ada teori relativitas khusus Einstein. Yang ada hanyalah teori relativitas klasik. Teori relativitas khusus Einstein berhasil menerapkan fenomena benda saat laju mendekati laju cahaya. Di samping itu, teori relativitas khusus berhasil merumuskan kovarian persamaan Maxwell di sembarangan kerangka inersial dengan menggunakan transformasi Lorentz sebagai pengganti transformasi Galilei. Teori ini juga lebih lengkap daripada mekanika Newton loh, karena untuk gerak dengan kelajuan rendah, mekanika relativistik tereduksi menjadi mekanika Newton. Salah satu implikasi teori ini adalah ungkapan tidak ada benda atau sinyal yang dapat bergerak lebih cepat daripada cahaya. Hukum yang ketiga adalah gravitasi Newton. Hukum ini berlaku pada medan gravitasi lemah. Besarnya gaya gravitasi antara dua benda masing-masing bermassa m1 dan m2 yang dipisahkan oleh jarak sejauh L. Yang kita dapat perhatikan pada rumus seperti ini, di mana itu G adalah tetapan gravitasi universal. Tanda minus pada persamaan tersebut menunjukkan bahwa gravitasi itu bersifat tarik-menarik. Hukum gravitasi Newton berhasil menerangkan fenomena gerak benda-benda langit yang dipengaruhi oleh interaksi gravitasi antara dua benda tersebut dengan ketelitian tinggi. Namun sayangnya hukum ini tidak konsisten dengan teori relativitas khusus. Jika sebuah benda digerakkan, maka gaya gravitasi benda tersebut terhadap benda lain akan berubah dalam sekejap atau terjadi reaksi spontan. Dengan kata lain, efek gravitasi haruslah merambat dengan kelajuan, tak hingga sesuatu yang bertentangan dengan teori relativitas khusus. Einstein berkali-kali mencoba merumuskan teori gravitasi yang konsisten dengan teori relativitas khusus. Upaya di tahun 1915 menghasilkan teori umum. Ia mengumumkan saran yang cukup revolusioner bahwa gravitasi bukanlah seperti gaya-gaya lain, namun gravitasi merupakan efek dari kelengkungan ruang waktu karena ada penyebaran massa dan energi di dalam ruang waktu tersebut. Teori relativitas umum ini dibangun di atas 2 asas, yaitu asas kesetaraan dan asas kovariansi umum. Yang pertama itu ada asas kesetaraan. Misalnya kita dapat gambarkan misalnya
ada seorang astronot berada di dalam roket yang masih berada pada landasannya di permukaan bumi. Nah, sebuah benda yang lepaskan teramatir jatuh ke bawah dengan percepatan G sama dengan 9,8 meter per sekon dapat dilihat pada gambar berikutnya. Nah, andaikan roket tersebut berada di ruang angkasa dengan medan gravitasi amat kecil sehingga dapat diabaikan, mesin peluncur kemudian dinyalakan sehingga memberikan percepatan yang dikendalikan tepat. Nah, sebesar G sama dengan 9,8 meter per sekon. Sekali lagi, benda dilepaskan, maka benda tersebut akan meluncur ke bawah dengan percepatan A sama dengan 9,8 meter per sekon. Kedua percobaan itu bersifat angan-angan. Hasil percobaan angan-angan itu untuk mengemukakan asas kesetaraan yang berbunyi tidak ada percobaan yang dapat dilakukan dalam keadaan daerah kecil yang dapat membedakan medan gravitasi dengan sistem percepatan yang setara. Maksudnya ini adalah bila kita melepaskan dua benda yang terpisah sejauh jarak r, maka di dekat permukaan bumi setiap benda bergerak sepanjang lintasan hati-hati menuju pusat bumi sehingga kedua benda tersebut semakin lama semakin dekat. Namun, jika lebar roket cukup kecil, perbedaannya tidak dapat teramatir. Hal ini persis seperti percobaan di dalam roket yang meluncur di ruang yang dilepaskan dengan percepatan tertentu. Implikasi asas ini adalah kesamaan massa inersia dan massa gravitasi. Berkaitan dengan elevator yang jatuh bebas tersebut sebenarnya terdapat tata hingga banyaknya kerangka acuan inersial, kemudian tidak dapat menggunakan transformasi Lorentz untuk mengaitkan kerangka-kerangka inersial tersebut. Dengan kata lain, hukum alam berlaku pada kerangka inersial, menuntut asas kovariansi teori relativitas khusus. Harus pula berlaku pada kerangka tak inersial, seperti kerangka jatuh bebas dalam medan gravitasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan asas yang kedua, yaitu kovariansi umum, yang berbunyi hukum alam harus memiliki bentuk yang tetap terhadap sembarang pemilihan transformasi koordinat. Jika roket dalam keadaan rehat terhadap sumber lintasan, bekas cahaya dalam roket menuntut pengamat di dalam roket akan berbentuk garis lurus. Kemudian roket tersebut bergerak dengan laju tetap terhadap sumber dengan arah tegak lurus pada arah lambat cahaya. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, di dalam gambar itu menjadi pengamatan di dalam roket tersebut akan melihat lontaran cahaya di dalam roket berupa garis lurus miring membentuk sudut F per C. F lebih kecil C akan selalu berubah sehingga F per C juga selalu berubah. Lihat pada gambar berikutnya. Nah, pengamatan dalam roket tersebut akan melihat bekas cahaya melintasi suatu lintasan lengkungan. Jika asas kesetaraan benar berperilaku, bekas cahaya dalam roket yang dipercepat haruslah sama seperti dalam medan gravitasi. Berarti bekas cahaya harus pada menempuh lintasan lingkungan dalam medan gravitasi. Nah, itulah tadi video penjelasan mengenai teori relativitas secara umum dan khusus. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan. Dan saya juga masih dalam proses pembelajaran. Syukron ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.